Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan lagi video ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, salat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan. Salat juga merupakan tiang agama yang menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalannya. Dan apabila ditemukan salat yang kurang atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalannya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya-tanya, orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan riba, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghindar dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat dari sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka di dalam sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hamba, hanya Allah lah yang tahu. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima atau tidak. Tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Sa'id Al-Harwani, sungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawaduk karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnus sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertawaduk kepada Allah. Sahabat beriman, sifat tawaduk dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati, bahwa kita hanya seorang hamba yang lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita hanya seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk bertakbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia. Kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawaduk dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulan sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat seseorang sombong, karena dia tahu itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain, karena dia yakin harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, karena dia tahu pengetahuan tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat yang dilakukannya.
Sahabat beriman, di dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah. Entah kita tidak sadari ataupun kita sadari. Entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong atau menggunjing tetangga. Barang siapa yang sholatnya tidak menyebabkan dia jauh dari kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiat dan selalu bertaubat kepada Allah. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhan dan kemaslahatan untuk orang banyak dibandingkan menuruti keinginan sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduan, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan. Orang yang sholatnya diterima bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah ataupun susah, dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah darinya, sehingga dia akan lebih dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, sholat yang diterima oleh Allah tidak akan hanya berdampak baik pada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika dirasa video ini bisa bermanfaat untuk Anda, alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain agar kita mendapatkan pahala jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.